Halo para kawan-kawan rebahan, kembali lagi di For Film. Di video ini, kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru dari Netflix yang berjudul Hunger 2023. Film yang ditulis oleh Kongdet Jaturanrasame. Susah kali lah namanya. Tapi dia sukses menampilkan sisi lain dari terciptanya sebuah masakan mewah. Menceritakan tentang seorang wanita juru masak di warung kaki lima yang ditawari sebuah pekerjaan menjadi salah satu bagian dari asisten chef terkemuka di Thailand. Gimana keseruannya menjadi master chef Thailand? Apakah bakal ketemu dengan Chef Juna? Yuk langsung aja lah kita ke alur ceritanya. Ala kali. Film diawali dengan diperlihatkan seorang chef yang sangat terkenal di seluruh Thailand bernama Chef Paul. Bersama timnya bernama Hunger menghadiri undangan untuk memasak, dan setelah selesai, salah satu tamu mencoba masakannya yang membuat tamu tersebut sangat menikmati masakan Chef Paul sampai belepotan. Terlihat jika masakannya benar-benar sangatlah enak. Scene berpindah ke tokoh utama kita yang bernama Awi. Terlihat Awi yang sibuk memasak sebuah kue tiaw goreng di kedai milik keluarganya. Kemudian datang seorang pria untuk makan di kedai milik Awi yang ternyata merupakan asisten dari chef terkenal di Thailand. Pria tersebut bernama Ton, yang selanjutnya menawarkan Awi untuk bekerja bersamanya. Lalu Ton memberikan kartu nama Hunger karena ia mencicipi masakan Awi dan ia akan menjemputnya esok hari. Saat beristirahat, Awi bersama teman-temannya mengeluh karena meskipun bekerja sangat keras, kehidupan mereka sama sekali tidak berubah dan ya masih gitu-gitu aja. Mereka menganggap jika agar sukses mereka harus mempunyai orang dalam. Kemudian Awi memberikan kartu namanya kepada teman-temannya dan memberitahu Awi jika itu adalah Hunger yang dimiliki oleh chef yang sangat terkenal. Karena penasaran, malamnya Awi mencari tahu siapa itu Chef Paul dan ternyata beliau sangatlah terkenal. Ia banyak diundang oleh orang-orang penting di Thailand dan artis-artis besar. Bahkan jika ingin menyewa jasanya, mereka harus reservasi terlebih dahulu dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan ada yang sampai setahun. Awi yang terlihat hal tersebut sangatlah takjub dan ingin menjadi istimewa seperti yang Chef Paul katakan. Keesokan harinya, Ton datang untuk menjemput Awi di warungnya. Karena ingin merubah nasib, Awi pun ikut bersama Ton menuju Hunger. Sesampainya di Hunger, Awi disambut oleh beberapa anggota Hunger dan ternyata alasan Ton membawa Awi ke Hunger adalah untuk mengikuti tes agar bisa bekerja di Hunger yang sangat terkenal. Dan lawan Awi adalah seorang pria yang merupakan lulusan sekolah kuliner terbaik di Thailand. Tak lama Chef Paul datang dan langsung menyuruh kedua peserta memasak nasi goreng. Tapi lawan Awi sangatlah sombong karena menganggap nasi goreng terlalu mudah. Tanpa gedebak-gedebuk, mereka pun berdua segera menyiapkan bahan-bahannya dan segera memasak nasi goreng sesuai instruksi dari Chef Paul. Setelah semua matang, terlihat perbedaan yang sangat jauh antara nasi goreng Awi dan lawannya yang sangat sombong tadi. Hanya lirikan dengan penciuman Chef Paul, beliau langsung tahu jika masakan Awi yang menang. Dan ia langsung menyuruh pria sombong ini pulang. Ia sempat tidak terima jika ia kalah dengan nasi goreng kampungan. Tapi Chef Paul tidak peduli dan tetap menyuruhnya pulang. Alasan Awi menang adalah ia memakai nasi sisa yang dimana nasi sisa pasti sangat cocok dijadikan nasi goreng. Karena teksturnya yang kering dibandingkan dengan nasi baru yang cenderung lembek. Dan pasti lebih enak. Chef Paul kemudian merekrut Awi karena ia bisa memainkan api dengan cukup baik. Setelah Awi pun membersihkan dirinya karena ia dikatai bau kue tiaw oleh Chef Paul dan segera mengganti bajunya selayaknya seorang chef. Dan Awi merasa dirinya bangga. Kemudian Ton memperkenalkan Awi kepada tim dan tugasnya masing-masing. Dan Awi bertugas menggantikan orang yang dipecat sebelumnya sebagai fry chef atau tukang goreng. Chef Paul kemudian mengumpulkan timnya jika mereka akan ada undangan di tempat orang-orang penting yang juga dihadiri oleh orang-orang kalangan atas di Thailand. Chef Paul ingin masakannya bertemakan daging dan darah karena ia ingin yang memakan masakannya belepotan kayak zombie. Chef Paul ini ingin menggunakan daging Wagyu A5 yang akan dimasak oleh Awi.
Chef Paul ingin dagingnya sangat empuk sampai yang memakannya tidak perlu mengunyah. Makan daging nggak dikunyah. Bayangin aja bro. Masa Aoi yang tadinya masak kue tiaw dan baru saja bergabung harus memasak daging wagyu A5 dengan sangat perfect. Sebelum memasak, Chef Paul ingin Aoi mencoba memotong dagingnya terlebih dahulu. Tapi sayangnya Aoi salah memotong dagingnya beberapa kali sehingga membuat Chef Paul sangat marah. Karena bentuk daging yang Aoi potong banyak yang rusak. Terlebih lagi harga daging wagyu sangatlah mahal. Karena tak kunjung bisa memotong, Aoi kali ini disuruh memasak dagingnya sebentar agar sari daging dari wagyu masih sangat terasa. Sayangnya selama memasak, beberapa daging Aoi mengalami kesalahan berulang kali sehingga membuat Chef Paul sangat marah dan Aoi kena mental. Chef Paul ingin Aoi terus mencoba dan jika Aoi menyerah dan memilih pergi, maka Aoi akan terjebak di kemiskinan yang selalu menghantuinya. Aoi pun yang kesal memutuskan untuk pergi karena ia sudah tidak kuat lagi. Saya akan ingin menyerah, namun Aoi mengurungkan niatnya dan kemudian kembali melanjutkan latihannya hingga dirinya tertidur di dapur. Keesokan harinya, Aoi terbangun oleh temannya yang baru datang. Terlihat banyak sekali bekas luka dikarenakan cipratan minyak saat latihan semalam. Melihat Chef Paul yang barusan datang, Aoi pun langsung memasak dagingnya sesuai keinginan Chef Paul. Saat mencoba, ternyata Aoi berhasil memasak dagingnya secara sempurna. Singkat cerita, tim Hunger datang ke undangan sebelumnya. Di sana dihadiri banyak sekali orang penting di Thailand. Salah satunya seorang pengusaha restoran bernama Tos yang sempat ingin mensponsori Hunger. Tapi Chef Paul selalu menolaknya. Setelah para tamu berkumpul, acara memasak pun dimulai. Aoi menampilkan keahlian memasak dagingnya, yang membuat para tamu takjub melihat keahliannya. Hal itu membuat Aoi senang karena baru kali ini ia mendapat apresiasi seperti itu. Setelah dagingnya matang, Chef Paul mulai memplating dagingnya satu persatu menggunakan saus merah seperti darah. Para tamu akhirnya menyantap masakan Chef Paul sampai mereka semua belepotan. Bahkan ada yang sampai menjilat piringnya saking enaknya. Persis seperti zombie yang lagi kelaparan. Bagi Chef Paul, hal tersebut adalah kemenangan karena masakannya dianggap sangatlah enak. Melihat keahlian Aoi yang sangat luar biasa, Pak Tos memberikan kartu namanya setelah acaranya selesai. Pada acara besar pertamanya, Aoi sukses besar. Good job Aoi. Keesokan harinya, Aoi diajak oleh Ton untuk pergi mencari bahan-bahan mentah langsung dari laut agar bahan yang mereka pakai nantinya sangatlah segar. Hal itu juga menguntungkan bagi orang miskin karena hasil tangkapannya masih laku dan dihargai cukup mahal. Dengan begitu, mereka semua saling menguntungkan satu sama lain. Keesokan harinya di dapur Hunger, Aoi tidak ada tugas sehingga ia meminta tugas kepada Chef Paul. Tapi karena tidak ada menu menggoreng, Aoi disuruh untuk mengepel dan mencuci piring. Hal itu membuat Aoi tidak terima dan membuat Chef Paul marah. Karena baru pertama kali memasak bagi orang penting, Aoi sekarang menjadi orang yang sok penting. Chef Paul kemudian menyuruh Aoi untuk memotong bahan masakan dengan sangat cepat, sehingga membuat tangannya terluka. Dan hal itu menandakan jika keahlian Aoi hanya menggoreng, selain itu ia tidak bisa. Hasil dari Aoi bekerja selama ini, ia belikan sepotong daging mahal untuk dibuat stik agar ayah dan adiknya bisa mencoba. Tapi begitu mereka memakan ketiau masakan ayah Aoi, mereka semua sangat menikmatinya. Ternyata benar, jika selera orang-orang seperti mereka berbeda dengan orang kaya. Karena mereka makan untuk bertahan hidup, sedangkan orang kaya makan yang enak dan juga eksklusif hanya untuk sebuah gengsi. Setelah itu Aoi pun pergi ke rumah Ton. Di sana mereka bertukar pengalaman dan Aoi juga berlatih memasak dari Ton. Sehingga hubungan mereka berdua semakin dekat seiring waktu. Yah, kok ciuman? Hasil latihannya selama ini kemudian dimasak di dapur Hunger dan asisten chef bernama Dang mencobanya.
Tapi menurut Dang, dagingnya kuranglah matang dan ingin Awi berlatih lagi. Salah satu tim bernama Cheng merokok di dalam dapur, dan Chef Paul yang barusan datang mengetahuinya. Chef Paul sangat marah karena Cheng merokok, dan Chef Paul membuat rekayasa jika rokok itu terjatuh di dalam sup. Dan Chef Paul menyuruh Cheng untuk memakan supnya. Beliau sangat marah karena jika itu terjadi di masakan pelanggan, hal itu akan menjadi sangat fatal. Kemudian Chef Paul mengumumkan jika di dalam tim ada yang mencuri daging mahal. Chef Paul ingin di antara mereka mengaku sebelum Chef Paul mengecek CCTV dan melaporkannya ke polisi. Awe yang mendengar hal itu mengira Ton yang sudah mengambilnya untuk bahan latihan mereka. Tapi ternyata bukanlah Ton yang mengambil, melainkan orang lain. Sebut saja Pajo yang sudah mencurinya. Pajo mengaku jika ia juga ingin merasakan masakan mewah, tapi Chef Paul marah karena jika ingin makan makanan mahal, gunakanlah uangnya untuk menyewa. Karena dirinya ketahuan mencuri, Pajo pun dipecat dan melemparkan celemeknya di hadapan Chef Paul. Chef Paul kemudian melihat masakan Awi dan mencicipinya. Hanya dengan mencicipi bumbunya, Chef Paul langsung menunjuk Awi yang akan memimpin menu undangan besok. Singkat cerita, tim Hunger datang ke tempat undangan dan menyewa jasa Chef Paul adalah sebuah keluarga kecil yang ingin makan mewah. Menu pertama pun diantar oleh Awi dan anak mereka sangat menyukai masakannya. Tapi anehnya, keluarga ini menangis saat melihat anaknya makan dengan lahap. Kemudian saat akan mengantarkan sup, Chef Paul tiba-tiba membuang supnya dan membuat sup baru menggunakan air keran dengan menggunakan bumbu-bumbu mie sakura. Keluarga tersebut pun memakan supnya dengan lahap dan terasa enak-enak saja. Padahal itu terbuat dari air keran dan bumbu-bumbu mie sakura. Setelah kembali ke dapur Hunger, Chef Paul sangat marah terhadap Ton karena akan memberikan sup terbuat dari udang, yang padahal anak tadi sangatlah alergi terhadap udang. Dan 1 sendok saja anak tersebut bisa mati. Ternyata yang memasukkan udang ke dalam sup adalah Dang, si asisten Chef Paul. Hal itu ia lakukan karena ia iri kepada Awi yang mendapat kepercayaan dari Chef Paul. Dang yang sudah kesal terhadap Chef Paul langsung menusuk perut Chef Paul dengan pisau bawang. Keesokan harinya, Chef Paul sangat marah karena diberi makanan yang tidak enak di rumah sakit. Lebih lagi, ia adalah seorang chef. Kemudian Awi datang menjenguknya dengan membawakan kue tiaw buatannya. Ternyata Chef Paul mau memakannya karena masakan Awi ini mempunyai cinta di balik pembuatannya. Chef Paul kemudian bilang jika tidak ada masakan yang dibuat dengan cinta, melainkan dengan sebuah dorongan. Awi yang kepo kemudian menanyakan apa alasan Chef Paul ingin menjadi seorang chef. Hal itu dimulai saat beliau masih kecil yang sangat ingin merasakan masakan yang orang kaya rasakan. Karena penasaran, Chef Paul mencuri setoples kaviar dari majikan ibunya. Dan karena ketahuan, Chef Paul menumpahkan kaviar tersebut. Karena ulahnya, ibu Chef Paul harus bekerja berbulan-bulan tanpa dibayar untuk ganti rugi. Tumpahan kaviar kemudian dicoba oleh Chef Paul kecil dan rasanya ternyata tidak enak. Beliau kemudian tersadar jika orang miskin makan untuk menghilangkan rasa lapar, sedangkan orang kaya makan untuk pengalaman yang eksklusif dengan penuh gengsi. Oleh karena itu, Chef Paul ingin menjadi seorang chef untuk orang kaya dan membuat orang-orang kaya merangkak kepada Chef Paul untuk dimasakkan olehnya. Sepulang dari rumah sakit, Awi dikejutkan oleh ayahnya yang dilarikan ke rumah sakit karena pingsan saat memasak. Lama kemudian Awi melihat berita jika keluarga yang sudah ia masak sebelumnya bunuh diri karena terlilit hutang. Hal itu membuat Awi sangat sedih karena ia memasak makanan terakhir bagi mereka. Tim Hunger kemudian ada undangan untuk ikut ke hutan karena orang yang menyewa Chef Paul ingin berburu dan hasil buruannya tersebut akan langsung dimasak. Tapi saat melihat hasil buruannya ternyata itu adalah burung rangkong yang merupakan hewan dilindungi. Ton yang melihat hal tersebut kemudian memutuskan untuk berhenti langsung.
Aoi mencoba protes kepada Chef Paul karena tindakan mereka saat ini adalah ilegal, tapi Chef Paul tidak peduli. Karena tugas mereka hanyalah memasak bagi para pelanggan. Mendengar hal itu, Aoi pun juga ikut berhenti. Aoi sekarang menganggur, terlebih lagi ia harus ada pemasukan untuk biaya rumah sakit ayahnya. Ia kemudian teringat kartu nama Pak Tos dan memutuskan untuk menghubunginya. Pak Tos kemudian berinvestasi kepada Aoi dan mengangkatnya sebagai seorang chef di restoran terbaru miliknya. Aoi mencoba mengajak Ton untuk bergabung bersamanya, tapi Ton menolak karena ia tidak nyaman jika disuruh-suruh oleh Aoi. Akhirnya Aoi pun diberikan tim baru oleh Pak Tos dan dengan berjuang mati-matian Aoi berlatih membuat menu baru untuk menuju kesuksesan. Singkat cerita, akhirnya restoran launching dan ternyata banyak yang menyukai masakan Aoi dan bahkan saat ini para pelanggan harus reservasi terlebih dahulu. Ayahnya juga ikut bangga melihat anaknya sekarang menjadi chef yang terkenal. Sepulang kerja, Aoi berkunjung ke Ton, tapi bukannya disambut dengan baik. Ton justru marah karena ia iri dengan pencapaian yang diraih oleh Aoi yang jauh darinya. Terlebih lagi setelah keluar dari Hunger, Ton yang mencoba untuk berbisnis akhirnya bangkrut. Aoi pun kemudian meminta bantuan Pak Tos agar bisnis Ton bisa disponsori agar tidak bangkrut. Pak Tos kemudian memberitahu jika Aoi akan diundang ke acara orang yang sangat terkenal di Thailand bernama Madam Milky, yang juga akan dihadiri banyak orang penting lainnya. Dan Madam Milky secara khusus memilih Aoi untuk datang. Setelah restoran tutup, teman Aoi yang selama ini membantu merawat ayahnya ingin Aoi segera pulang karena ia sudah berubah dan tidak ingat keluarga berserta teman-temannya. Tak lama kemudian, Chef Paul datang dan Aoi segera memberikan hasil masakannya. Kedatangan Chef Paul adalah ingin memberitahu kepada Aoi jika Chef Paul juga diundang pada acara Madam Milky. Chef Paul mengatakan jika menjadi orang istimewa, Aoi akan kehilangan segalanya dan akan mulai memikirkan karirnya saja. Singkat cerita, acara Madam Milky pun sudah dimulai. Tapi ternyata Madam Milky tidak mengenali Aoi dan mengira ia adalah tim dari Chef Paul sehingga membuat Aoi sadar jika ia tidak dipilih secara khusus, melainkan rencana Tos yang ingin mengadu mereka berdua untuk menentukan siapa chef yang terbaik. Hidangan pertama dari Aoi pun disajikan dan ternyata semua tamu sangat menyukainya. Kemudian giliran Chef Paul dengan atraksinya memberikan bumbu di satu ekor sapi yang digantung. Setelah matang dengan ciri khasnya, Chef Paul yaitu membuat para pelanggan belepotan karena masakannya. Gak mau kalah, Aoi kemudian memasakkan kue tiao yang ia masak karena teringat dengan keluarganya. Walaupun sederhana, ternyata para tamu sangat menyukainya. Kemudian Chef Paul memberi para tamu sebuah sup yang lagi-lagi membuat para tamu belepotan. Chef Paul kemudian mengatakan meskipun Aoi kreatif dan masakannya enak, dia tidak akan bisa mengalahkan sebuah keyakinan karena para tamu sudah mengenali Chef Paul dan yakin jika semua masakannya enak. Tak lama kemudian Chef Paul tiba-tiba ditangkap oleh polisi karena Ton merekam dan menyebarkan video Chef Paul yang saat itu memasak burung rangkong. Bukannya takut, Chef Paul malah sombong, seakan-akan dia akan bebas dan juga kebal akan hukum.
Tapi bukannya senang, Aoi justru kecewa dan juga sedih karena Ton dan Pak Tos melakukan cara curang agar ia bisa menang. Karena terlanjur kecewa, Aoi kemudian memutuskan untuk pulang sebelum acaranya selesai. Setelah sampai di rumah, Aoi melihat ayahnya yang sudah sembuh dan langsung memeluk ayahnya dengan penuh tangisan. Dan ia sangat rindu dengan warung kue tiaw ayahnya. Aoi kemudian memutuskan untuk menjadi juru masak di warung kue tiaw dan menyuruh temannya membuat konten agar menarik perhatian para pelanggan. Setelah itu, film pun berakhir. Ya, begitulah guys alur cerita film Hunger. Bagaimana? Seru perjalanan kisah ini yang berjuang menuju kesuksesan. Tapi untuk menuju kesuksesan tersebut dibutuhkan banyak pengorbanan. Oke guys, cerita kita akhiri sampai di sini dulu ya. Tunggu video pembahasan selanjutnya yang akan membahas tentang film atau drama yang pastinya akan lebih seru. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa dukung dengan subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.